Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info. Semua orang tua pasti ingin memiliki seorang anak dan mengharapkannya tumbuh dewasa menjadi anak soleh dan solehah. Namun, tidak semua anak akan memiliki keberuntungan untuk tetap hidup menjadi dewasa hingga tua. Nabi Muhammad SAW memiliki 7 orang anak. 6 anak dari Siti Khadijah, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Sedangkan 1 orang anak dari Maryah Al-Qibtiyah, yaitu Ibrahim. Namun, hingga saat ini hanya keturunan Fatimah yang masih hidup. Mengapa demikian? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Pertama, Qasim. Qasim adalah anak sulung dari Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah. Namanya memiliki arti pemberi imbalan. Qasim lahir sebelum masa kenabian. Namun sayangnya, ia tidak memiliki umur panjang dan wafat saat berusia 2 tahun. Serta Qasim dimakamkan di Jannatul Mu'alla di Mekah. Kedua, Abdullah. Sebagai anak kedua dari Nabi Muhammad SAW dan Khadijah, Abdullah pun tidak memiliki umur panjang. Ia memiliki julukan yaitu Al-Thayyib Al-Thahir. Ia dilahirkan pada masa kenabian dan Abdullah wafat di tahun 615 Masehi. Ketiga, Zainab. Zainab adalah putri tertua dari Nabi Muhammad SAW dan istrinya Siti Khadijah. Zainab pernah menikahi laki-laki yang belum menjadi pemeluk agama Islam bernama Abul Ash Al-Arabi dan mempunyai 2 anak laki-laki bernama Ali dan Umayyah. Hingga akhirnya suaminya memeluk agama Islam dan Zainab menikah dengan kedua kalinya secara Islam. Keempat, Ruqayyah. 7 tahun sebelum diutus sebagai nabi, Ruqayyah lahir. Ruqayyah dinikahkan oleh Rasulullah dengan sahabat yang mulia Utsman bin Affan dan memiliki seorang anak bernama Abdullah. Ruqayyah meninggal di umur 12 tahun, tepat saat kabar kemenangan kaum muslimin di Perang Badar. Kelima, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum lahir tepat 6 tahun sebelum diutus kenabian sebagai Nabi Muhammad SAW. Ketika Ruqayyah meninggal dunia dan suaminya Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum pada bulan Rabiul Awal. Mereka hidup bersama tanpa seorang anak pun, sampai Ummu Kulsum meninggal dunia pada bulan Sya'ban. Keenam, Fatimah. Fatimah dilahirkan di Mekah 5 tahun sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu sebagai tanda kenabiannya. Beliau adalah anak perempuan yang paling kecil dan paling dicintai Rasulullah. Dari cara bicara dan jalannya, Fatimah merupakan anak yang paling mirip dengan Rasul. Fatimah menikah dengan sepupunya Ali bin Abi Thalib, yang merupakan putra dari Abu Thalib, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Hasan dan Husain. Ia pun wafat pada 3 Ramadan tahun 11 Hijriah, 6 bulan setelah Nabi Muhammad wafat. 7. Ibrahim. Ibrahim merupakan anak bungsu dari Nabi Muhammad SAW dengan istrinya Maryah Al-Qibtiyah. Cinta kasih Nabi Muhammad SAW kian mendalam. Bukan maksud disiapkan menjadi pengganti kedua putranya Qasim dan Abdullah. Bahkan Rasulullah tidak memikirkan anak atau siapa yang akan mewarisinya. Namun, Ibrahim pun hidup tak berlangsung lama. Diriwayatkan Imam Bukhari ketika Ibrahim meninggal, Nabi Muhammad mengatakan, "Sungguh mata ini meneteskan air mata, dan hari ini bersedih. Tapi kami tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Tuhan kami. Sungguh kami bersedih dengan kepergianmu Ibrahim." Di antara putra-putri Rasulullah, hanya anaknya Fatimah
yang wafat setelah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah penutup dari segala nabi dan rasul. Allah tidak akan memperpanjang usia putra-putri beliau. Salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang tidak mengkultuskan putra-putranya atau mengangkatnya menjadi nabi setelah beliau. Dan dalam ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40 menegaskan, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan dengan garis keturunan Fatimah, di antara Hasan dan Husain ialah seorang Imam Mahdi, pemimpin di akhir zaman. Seperti dikatakan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi adalah keturunanku dari silsilah Fatimah. Hadis riwayat Abi Daud. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.